Coronavirus tidak punya kesalahan dan dosa apapun. Ia bukan makhluk pikiran dan hati yang punya kemungkinan untuk berniat sesuatu, merancang kebaikan atau keburukan, menyatakan dukungan atau perlawanan atas kehidupan umat manusia di muka bumi. Corona dipancing, dirangsang, dan direkayasa sendiri oleh budaya manusia, oleh ilmunya yang angkuh, oleh pengetahuannya yang congkak, dan oleh peradabannya yang penuh kibria. Bibliostory, berliterasi dengan hati. Halo teman baca semua, kembali lagi bersama aku Murni, hanya di Bibliostory, berliterasi dengan hati. Di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Lockdown 309 Tahun karya Emma Ainun Nadjib. Buku ini berisi 55 karya Emma Ainun Nadjib yang berisi refleksi pemikiran Cak Nun tentang kegelisahannya mengenai kondisi nasional dan juga internasional karena corona. Ditulis pada awal kemunculan gejala corona di Indonesia, yaitu sekitar bulan Maret hingga April. Judul Lockdown 309 Tahun diambil dari kisah Ashabul Kahfi beserta sahabat-sahabatnya yang memilih untuk bersembunyi di dalam gua untuk melindungi akidahnya dari kekejaman penguasa. Di dalam buku ini digambarkan bahwa kondisi gua sangat gelap, kecil, dan hanya terdapat satu buah bulatan kecil sebagai jalan masuknya cahaya. Di mulut gua terdapat 2 ekor anjing yang menjaganya, sehingga orang-orang yang lalu lalang di depan gua itu menganggapnya sebagai sarang anjing. Maksud dari penulis mengangkat tema ini adalah agar kita sebagai pembaca bisa belajar dari nilai hidup yang dianut oleh Ashabul Kahfi, terutama dalam hal ketaatan. Secara umum tentang buku ini sebenarnya memuat sentilan-sentilan atau keresahan, kritikan terhadap segala aspek yang terdapat di sekitar kita, mulai dari penguasa tentunya, tentang kebijakan penguasa yang dinilai kurang bijak, kritikan terhadap orang-orang yang terkadang bandel, tidak mau mendengarkan himbauan dari pemerintah, atau orang-orang yang terlalu paranoid. Dari ke-55 tulisan yang terdapat di dalam buku ini, ada satu tulisan yang paling Murni suka, yaitu yang berjudul Kewuhanan Yang Maha Esa. Ya, itu adalah pelesetan dari sila pertama Pancasila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di bagian tersebut, penulis menjabarkan tentang asal-usul, tujuan, dan juga orang-orang di balik virus corona ini. Singkatnya dijelaskan bahwa virus corona ini bukanlah fenomena alam, tapi merupakan hasil rekayasa kekuasaan manusia berasal dari University North Carolina Chapel Hill yang menerbitkan penelitiannya pada tahun 2015, tepatnya di bulan November. Di sana terdapat nama seorang dokter yang cukup memegang peranan penting, yaitu Dr. Xing Li Shi yang mewakili laboratorium spesialis patogen dan juga biosafety dari Institut Teknologi Wuhan, Cina, yang menerima pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat dan juga program National Basic Research Cina untuk mendanai penelitian virus corona ini. Virus corona ini diasosiasikan sebagai virus Frankenstein. Berbahaya juga ya. Awalnya bukan merupakan virus yang menjangkiti manusia, tetapi direkayasa untuk tujuan tertentu. Mengenai tujuannya apa dan siapa di baliknya, ada baiknya teman baca di rumah, temukan sendiri jawabannya di buku ini. Intinya adalah terlepas dari apa tujuan virus ini hadir di muka bumi ini dan siapa-siapa orang-orang di baliknya, apakah ini adalah asap atau konspirasi, intinya adalah semua harus kita kembalikan pada diri kita. Yang pasti kita tidak boleh khawatir atau ketakutan atau cemas secara berlebihan. Karena yang menakutkan itu bukan coronanya, melainkan pemberitaannya. Ingat, yang kita hadapi ini adalah virus, bukan bakteri.
Dimana kita ketahui bahwa secara ilmiah virus itu memiliki kemampuan self-limited disease atau kemampuan untuk sembuh sendiri. Artinya ketika kita terkena penyakit yang disebabkan oleh virus itu, penyakitnya bisa sembuh sendiri tanpa kita apa-apakan. Cukup dengan menjaga vitalitas tubuh kita. Apalagi angka kematian yang disebabkan oleh corona ini hanya 2%. Sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan kematian akibat flu dan batuk. Walau begitu, kita tidak boleh juga terlalu berbangga diri atau menganggap remeh kasus ini. Walau bagaimanapun, kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hulu dan juga hilir atas segala macam kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Baik, segitu dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman baca semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bibliostory untuk terus mensupport channel ini. Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar virus-virus literasi semakin tersebar luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.